Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin, saudara-saudara sekalian seiman, seislam yang sangat kami cintai dan yang sangat kami muliakan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua, karena orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwanya. Hanya ukuran ketakwaan inilah kemuliaan di sisi Allah akan diraih seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwanya. Semakin bertakwa seorang hamba kepada Allah, semakin mulia kedudukannya di sisinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua orang-orang yang bertakwa, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal muslimin, saudara-saudara sekalian seiman, seislam yang sangat kami cintai dan kami muliakan, bahwa insyaallah di bagian mulia ini kita akan menjelaskan tentang urusan agama kita, bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan yang tertinggi yang akan didapatkan seorang melainkan ketika kelak di hari kiamat mereka dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah puncak kebahagiaan. Itu adalah puncak kesuksesan. Allah menyebutkan dalam sebuah ayatnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses dengan puncak kesuksesan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Jadi dalam ayat mulia ini Allah menggambarkan bahwa seorang yang paling berbahagia, orang yang paling suksesnya adalah ketika di hari kiamat mereka dijauhkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Kenapa Bapak sekalian? Karena surga itu memang negeri keabadian, negeri keindahan, dan negeri kenikmatan. Maka di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dua macam orang. Yang pertama adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Harta dia miliki, jabatan dia kuasai, ketenaran dia ada. Tetapi apa? Dia calon penghuni neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mencelupkan orang tadi sekali celup ke neraka, diangkat kembali. Allah bertanya, ya fulan, apakah anda pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, wallahi Rabb, aku tidak pernah. Walaupun sesaat. Berpuluh-puluh tahun di dunia, penuh dengan kemewahan, hidup dengan ketenaran yang dia miliki, penuh dengan kenikmatan. Tapi apa? Sekali celup ke neraka, lupa segala kenikmatan dunia. Di sisi lain, Allah mendatangkan orang yang paling sengsara di dunia, harta tidak punya, kedudukan, jabatan tidak punya, tapi kesolehan, ketakwaan ada pada dirinya. Kemudian Allah masukkan orang itu sekali celup ke surga, Allah angkat kembali. Allah bertanya, ya fulan, apakah anda pernah merasakan kesengsaraan, kesedihan, kekurangan? Dia mengatakan, ya Allah, aku belum pernah. Walaupun sesaat. Coba, sekali celup merasakan nikmatnya surga, ternyata apa? Lupa segala kenikmatan dunia yang pernah kita
kepenatan dunia yang pernah dia rasakan. Kapan? Ketika merasakan bagaimana surga itu. Maka teman-teman sekalian, judul yang kita ambil di pagi yang mulia ini adalah apa? Bersegera meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu perlu dengan segera. Kenapa? Karena memang umur yang Allah berikan kepada kita ini sangat singkat. Jika dibandingkan dengan umur-umur umat sebelum umat kita ini. Rasul menjelaskan dalam hadisnya bahwa Allah memberikan kesempatan kita di dunia ini singkat sekali. A'mar ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalla ma yazidu ala dhalik. Kata Nabi, umur-umur umatku kisarannya antara 60 sampai 70. Dan sangat jarang orang yang umurnya lebih daripada itu. Memang ada, cuma gak banyak. Umur 60-70 itu paling rawan gitu. Ya, itu pun masih banyak, belum sampai umur 60 Allah panggil. Ya, Allah tutup usianya. Banyak kan? Banyak sekali. Maka tentunya teman-teman sekalian, ya, keterangan-keterangan seperti ini dan kenyataan di alam setiap hari kita melihat. Di masjid ada pengumuman bapak ini, ibu ini telah pulang kepada Allah mendahului kita. Harusnya jadi pelajaran. Ya, harusnya betul-betul bahwa ajalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa kita undur. Allah menyebutkan dalam ayatnya, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, kematian yang Allah tetapkan, jika sudah datang waktunya tidak bisa diundur walaupun barang sesaat. Sekarang bagaimana andaikan Allah panggil kita sedangkan kita belum punya persiapan? Maka Bapak sekalian, pentingnya kita ini saling menasihatkan agar apa? Kita bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Maka untuk menerangkan ini, kita akan buka di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ali Imran 133 sampai 135. Allah berfirman pada ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Perhatikan, Allah memulai ayatnya dengan mengatakan wasari'u, itu fi'il amr, perintah, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seperti langit dan bumi. Surga itu luas sekali. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga, ya, Allah perintahkan satu agar kita bersegera. Kenapa? Jangan pernah kemudian kita mundur-mundur. Kapan kita mundur-mundur? Resikonya kita akan diakhirkan walaupun masuk surga. Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Kata Rasul, fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhira fil jannati wa in dakhalaha. Dan sungguhnya seorang ketika dia biasa mengakhirkan segala kebaikan, mundur-mundur berbuat amal soleh, sampai akhirnya dia diakhirkan, diundurkan masuk ke dalam surga, walaupun ujungnya masuk ke dalam surga. Ini akibat apa? Kita suka mengundur-mundur apapun kebaikan. Ya, kita tahu itu kebaikan, sudah dikumandangkan azan, Mas, hayya 'alas shalah, ya istilah maning. Nah, itu tanggung. Apa mana nonton bal-balan Indonesia vs Malaysia. Wis anak wong azan nang komat mbuh ngenggo disit. Sing penting apa? Kesebelasanku menang apa kalah. Apa maning menang, luar biasa. Lah ini contoh Bapak sekalian. Ya, sifat-sifat yang hendaknya kita perbaiki. Yaitu apa? Mundur-mundur kebaikan. Kenapa akibatnya? Seorang yang kalau dia biasa mundur-mundur kebaikan, akhirnya Allah undurkan dia masuk ke dalam surga, walaupun ujungnya masuk dalam surga. Ustaz, orang apa lah tunturakan. Yang penting lebu surga. Kita jangan pernah berpikir gitu, Pak. Di kehidupan akhirat cuma dua. Kalau tidak surga, di neraka, Pak. Apa? Nang tengah-tengah baik. Enak teman yang surga yang baik gitu ya. Di hari kiamat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka, Pak. Berarti ketika seorang diundur masuk ke surga, di mana dia? Neraka dulu. Lah wani-wani neraka ya. Aja wani-wani, Pak.
Rasulullah SAW menyebutkan tentang neraka jahanam. Bagaimana jahanam itu? Panasnya jahanam. Rasul mengatakan narukum allati yuqidu ibnu Adam juz'an min sab'ina nari jahannam. Api yang biasa manusia nyalakan di dunia ini, itu panasnya baru 1 bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. 70 Pak. Jadi jahanam itu 70 kali lipat. Andaikan api dunia ini 100 derajat kali 70, kira-kira ya. Hitung ibu 7.000 derajat. Sekarang kalau kita melihat tukang elas, itu bisa menggabungkan besi bisa meleleh, itu berapa panasnya? Berapa Pak? Antara 400 sampai 600 meleleh. Ini 7.000, apa jangan orang meleleh, untungnya meleleh kabeh. Ya, benar, Masya Allah. Maka orang-orang ketika di neraka luar biasa. Maka kalimat Allah mengatakan bersegeralah kalian, itu maknanya. Jangan pernah kemudian kita kepikiran, lah di neraka sebentar nggak apa-apa, nggak akan kuat sama sekali. Baik kita bersabar maupun tidak bersabar, tidak akan bersabar kita. Nggak ada orang sabar di neraka itu. Saking parahnya, saking panas dan sengsaranya di neraka itu. Maka Allah mengatakan bersegeralah kalian menuju apa? Ampunan dan surganya Allah. Yang surganya Allah itu luasnya seperti langit dan bumi. Ya, bukan sekedar langit dan bumi. Rasul pernah menjelaskan Bapak sekalian, manusia yang paling terakhir masuk dalam surga, bagaimana balasannya Allah berikan. Dijelaskan Nabi dalam hadis datang dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, wallahi inni la a'lamu akhiran nasi khurujan nar wa akhiran nasi dukhulal jannah. Kata Nabi, demi Allah aku tahu manusia yang dia paling terakhir keluar dari neraka dan dia paling terakhir masuk dalam surga. Siapa itu? Itu orang beriman, tapi dia banyak berbuat dosa. Dia manusia terakhir masuk neraka. Keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Siapa dia? Rasul mengatakan, wa huwa ar-rajulu yakhruju minan nari habwan. Itu seorang yang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Terus dia lari menjauh dari neraka. Dia lari, terkadang tersandung dan terjatuh, terkadang masih terkena percikan-percikan api neraka, tapi terus dia lari. Begitu sudah agak aman, dia ngadap ke belakang, lihat ke jahanam dan mengatakan, Tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai jahanam. Beringis dia itu, selamat tinggal jahanam gitu. Terus dia lari. Tiba-tiba ketika dia lari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan pohon yang sangat indah. Pohon, Pak. Ya pohon biasa di neraka. Pandangannya api menyala-nyala, jeritan, tangisan, saling menyalahkan, darah tercacar di mana-mana, nanah busuk di mana-mana. Lihat pohon. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, udruni anhu li astadilla bidilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa berteduh di bawahnya dan minum dari airnya. Allah mengatakan, ya manusia, hai anak Adam, andaikan saya berikan ini, mesti kamu minta yang lain. Enggak ya Allah, percaya sama saya berjanji enggak minta yang lain. Tuh manusia, sudah monggo, saya lihat kamu enggak sabar, kata Allah, silahkan. Dia duduk, semilir, biasa neraka Pak, duduk di bawah pohon, airnya ngalir, seluruh balu maksud ker, gitu banyak. Dalam kondisi seperti itu, Allah datangkan pohon yang kedua, lebih indah dari sebelumnya. Ya Allah, kira api kemana ki? Loh, mau wis janji kok ya Allah, tapi saya nggak sabar ya Allah. Tolong sekali lagi Allah, saya berjanji nggak minta yang lainnya, dekatkan ke pohon ini. Janji ya kamu, janji ya Allah. Di dekatmu, masya Allah, pohonnya lebih rindang, airnya lebih jernih di situ. Dia minum di situ, atus-atusan, renang-renang, masya Allah. Ternyata apa? Allah datangkan pohon yang ketiga yang berada di pintu surga. Pohonnya lebih indah dari sebelumnya. Dia mengatakan, ya Allah, ini jauh lebih indah ya Allah. Pengen ngapain pintu janji kok ya. Janji. Tapi Allah, betul saya nggak sabar mendapatkan ini ya Allah. Kamu udah juga kali janji ya Allah, tapi saya nggak sabar, tolong ya Allah, dengan penuh keinginan. Akhirnya apa? Allah maha kasih,
Allah Maha Penyayang, silahkan mendekat ke pohon itu. Begitu dia di bawah pohon itu, ada sosok yang memanggil dari dalam surga. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Masya Allah. Dan Allah mengatakan, ya fulan, aturdi, apakah akan menjadikan engkau ridho? Aku berikan kepada engkau kenikmatan surga ini seperti dunia beserta isinya. Satu orang mendapatkan nikmat surga itu seperti dunia beserta isinya. Maka orang yang mengatakan, atudhikuni wa anta rabbul alamin, ya Allah, apakah engkau itu candaan, guyonan sama saya, sedangkan engkau rabbul alamin? Rasul ketika menjelaskan hati ini, kata apa Rasul? Kenapa? Apa iya Allah mau guyonan? Kan gitu. Ya Allah, serius kalau ngomong gitu. Tentunya sangat ridho. Ternyata apa? Allah mengatakan, walaka mislu asyri amsali dunya. Engkau di surga ini akan mendapatkan 10 kali lipat daripada kenikmatan dunia. Masya Allah, itu manusia yang terakhir masuk ke dalam surga. Apa balasannya? Mendapatkan 10 kali lipat dunia beserta isinya. Maka luar biasa. Maka kalau orang kok belum tergambar, belum tertarik mendapatkan surga, sangat merugi kita. Allah katakan, bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Tapi Bapak sekalian, surga Allah tidak Allah obral. Surga Allah tidak diberikan kepada sembarang orang, melainkan orang-orang khusus yang mereka masuk dalam kriteria. Apa kriterianya? Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Bapak sekalian. Jadi ciri orang yang akan mendapatkan surga itu syaratnya satu, ketakwaan ada pada dirinya. Sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, berarti nek aku arep duwe anak jenenge mutakin baik, ya kan? Atau nanti mulai mertua jenenge Pak Mutakin, ya angel gitu ya. Gue bapaknya calon mertua mutakin orang ayu, nah dene orang ayu gitu ya. Nah, maka bukan itu maksudnya. Maksudnya agar kita ini memiliki sifat-sifat orang bertakwa. Nah sekarang muncul pertanyaan besar, siapa ciri orang bertakwa itu? Allah terangkan dan Allah rinci kelanjutan ayatnya. Lah ini penting sekali nih Pak. Siapa orang bertakwa itu yang akan mendapatkan surga? Satu, Allah sebutkan di ayat masih surat Ali Imran 134. Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tiga dulu. Allah mengatakan sifat mereka yang bertakwa itu satu, alladzina yunfiqun, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan, baik ketika dia lapang maupun sempit, baik ketika dia kaya maupun miskin. Satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mereka menahan amarahnya. Ketiga, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan, kekeliruan orang lain. Tiga. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan dosa, apa yang mereka lakukan? Satu, dzakarullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan fastaghfiru lidzunubihim, segera minta ampun atas dosa mereka. Masya Allah. Ini yang keempat. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Sifat yang kelima, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dengan dosa yang mereka perbuat. Ya, mereka tidak terus-menerus. Ada 5 sifat Bapak sekalian yang kita akan jelaskan di pertemuan kali ini. Kalau nggak cukup, pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan mengenal sifat orang bertakwa. Siapa yang pertama? Yang pertama kata Allah, orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Jalan kebaikan macam-macam ya, untuk fakir miskin, mungkin untuk pendidikan Islam, untuk masjid, gitu ya, untuk orang membutuhkan, pokoknya jalan kebaikan. Untuk orang tua, ya, untuk anak-anak. Itu adalah apa? Menafkahkan harta di jalan kebaikan, baik ketika lapang maupun sempit. Kebanyakan kita berpandangan bahwa yang namanya sedekah itu nunggu kaya.
nunggu lebih duitnya. Itu ya. Wong kira kok sedekah ya disedekahi, kan gitu. Padahal luar biasa Bapak sekalian. Justru sedekah yang paling besar pahalanya itu kapan? Dalam kondisi kita sempit. Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nasai. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ya ayyus sadaqatin afdal, wahai Rasul, sedekah apa yang paling afdal, sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab, juhdul muqil, yaitu sedekahnya orang dalam keadaan dia pailit, dalam keadaan dia miskin. Masya Allah. Ya, kenapa itu? Karena pahalanya luar biasa. Satu, dia pahala sedekah walaupun sedikit jumlahnya, dan yang kedua, pahala dia mengalahkan hawa nafsunya demi untuk kebaikan akhirat. Maka Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai. Rasul mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Kata Nabi, sedekah 1 dirham tetapi pahalanya lebih mengungguli daripada sedekah 100.000 dirham. Kalau bahasa kita sedekah 1.000 rupiah, ternyata pahalanya lebih banyak dari 100.000. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana Rasul bisa terjadi? 1.000 perak singgo anak ibu pada gelem, Pak jajan Pak 1.000, 1.000 kelipat dibuang nang selokan. Kalau gitu bener Pak. Zaman sekarang 1.000 itu Masya Allah. Anak-anak 1.000 itu ya boleh apa Pak, gitu kan? Ternyata apa Rasul gambarkan, seorang bersedekah serupiah itu ternyata pahalanya lebih baik daripada apa? 100.000. Para sahabat bertanya, Rasul bisa terjadi? Ternyata kata Rasul gini sebabnya. Kana lirrajuli dirhaman fatasaddaqa bi ahadihima. Ada seorang dia punya uang cuma 2 dirham. Kalau bahasa kita 20.000. Kemudian apa? Dari 20.000 ini yang 10.000 dia sedekahkan. Dia mau belanja, ternyata apa? Ibunya lagi belum bisa masak, ibunya sudah tua, ya mungkin nggak bisa cari nafkah. Ini anak datang, Bu, hari ini masak belum? Kenapa nggak punya beras? Atau ada beras nggak punya minyak? 20.000, mana temen dia 10.000, Bu, tak tukar dulu 10.000 untuk belanja ibu. Masya Allah. Rasul mengatakan seorang yang dia punya uang cuma 2 dinar, 20.000, kemudian separuhnya dia sedekahkan. Orang yang mengeluarkan uang separuh dari yang dimiliki, beratnya luar biasa. Ternyata rasa berat itulah yang akan memperberat pahala kebaikan itu. 1. Kemudian kata Rasul, wantalaqa rajulun ila urdi malihi. Datang yang kedua, orang datang dengan membawa harta yang sangat banyak. Fa akhadha minhu mi'ata alfin, dan dia ambil 100.000 dirham. Kalau kita berarti berapa? Dia uangnya banyak sekali. Tadi orang ini cuma 10.000, berarti ini 1 juta ya? Ya, 1 juta. Uangnya miliaran, ambil 1 juta untuk orang tuanya atau orang miskin. Ya. Bagi orang kaya 1 juta itu gak ada nilainya. Maka apa? Ngeluarin 1 juta itu gak ada keberatan. Lah 1 juta ini. Nanti juga siang jam 10 udah dapat lebih dari 1 juta. Kan gitu. Tapi orang hidup pas-pasan, 1 juta mungkin setengah bulan baru dapat. Gitu kan? Maka Rasul mengatakan, ya sedekah 1 dirham ini, yang 1.000 rupiah ini, pahalanya lebih besar daripada 100.000 rupiah. Kenapa? Karena keadaan orang itu sempit, tapi dia memaksa diri untuk bersedekah. Masya Allah sekalian. Nah ini ya, jadi bahwa sedekah di kala sempit itu luar biasa. Dan perlu kita ketahui Bapak sekalian bahwa kita bersedekah itu tidak harus banyak, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ada sedekah sifatnya wajib, ada sifatnya itu disukai dan disunahkan. Wajib seperti nafkahi anak istri itu wajib, ya nggak boleh tidak. Maka seorang suami itu ketika dia berani menikahi wanita, berarti dia berani untuk menanggung segala kebutuhannya, gitu ya. Jangan kemudian jadi suami senangnya jadi apa? Pilot di bandara. Ya Pak, pilot Pak ya. Tahu pilot Pak? Itu kan banyak bandara, di situ ada bandara. Itu kotak bendera merah putih itu Pak. Jadi pilot yang bandara kan gitu.
Itu kan lapangan terbang Pak ya, cuman bukan pesawat, darat. Ini kadang-kadang ada Pak ya, jadi orang sibuknya Pak jadi pilot bandara. Diculahkan, saya sering dapat ditanya saya, Mas, turunnya ucul kok bisa ucul? Dicul, ya aneh ya. Darah wis bener-bener nang kandang dicul, ucul digoleki lah itu. Itu guyu kan jenengan lucu kan? Iya, nasib manusia model kayak gitu. Moga-moga kita nggak termasuk di dalamnya coba. Itu kerjaan itu begitu Bali sarapan, Bu sarapan, lah Pak orang ada duit sarapan. Iya, itu Masya Allah ya. Itu nang Sumatera tapi nang Jawa aman. Aman yang Majenang lais bersih jadi seperti itu. Ini kadang-kadang Bapak sekalian, dia punya anak, punya istri. Ya, kerjanya apa? Jadi pilot bandara seperti itu. Ya Allah, istrinya, anaknya nggak diurusi. Akhirnya Pak, istrinya luar biasa. Dari pagi hari beres-beres rumah, masak, kerja, kadang jadi pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah tangga itu kerja full seharian. Jam 8 masuk, jam 4 pulang rumah. 1 juta misalkan gajinya. Merokok habis pira. Kemudian beli sampo untuk pesawat deh. Gitu. Itu muskilah di masyarakat ini Masya Allah, itu banyak sekali Pak sekalian. Nah orang bandara ya jadi apa? Sunan Joko Kali. Apa gitu? Joko Kali mancing nih. Ini problematika umat sekarang itu Pak. Kalau tidak jadi pilot bandara, yang kedua jadi Sunan Joko Kali. Dina ya Allah, lewong kali wong banyu di semil kok ditungguni Pak. Saya yakin Pak, Andi kan Bapak itu rela. Setelah sungai itu aman, gak ada yang nyuri sungai Pak. Itu gak akan hilang sungai itu sampai kapanpun. Koi ada relawan itu jaga sungai Pak. Saya pernah itu di belakang rumah ada rumah saya pun waktu itu ada sungai besar Logawa itu. Itu orang mancing Mas, artinya Mas mancing. Mancing apa? Ya ikan. Umpannya apa? Lumut. Lah lumut tok ana kono. Jeruri banyu segini Pak, bener itu Pak. Itu kalau anak bayi tidur nggak kelam di situ, mancing kiri hari-hari. Ya Allah, kejar. Bener Sunan Joko Kali, bener asli itu. Lah ini, padahal itu dia punya anak, punya istri, kewajiban menafkahinya. Nah ini ya, harus. Kemudian di antara nafkah wajib itu ketika kita punya orang tua sudah dewasa, tidak punya penghasilan, maka anak itu wajib menafkahi orang tuanya. Ya. Itulah seorang yang luar biasa. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menafkahkan hartanya, yang sifatnya wajib, anak, istri, orang tua. Kalau ternyata masih ada kemurahan, kelebihan, ada masjid yang perlu kita bantu, ada tetangga yang kekurangan, nah itulah Bapak sekalian. Dan yang namanya bersedekah itu tidak pernah mengurangi harta benda. Yang ada adalah Allah akan tambahkan harta itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan itu seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji ini akan menumbuhkan satu batang pohon, dan satu batang pohon ini menghasilkan 7 ranting. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap ranting ini menghasilkan 100 biji. 100 kali 7 berapa? 700. 1.000 rupiah yang kita keluarkan untuk kebaikan. Berapa yang Allah siapkan? 700.000 rupiah minimal. Bahkan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipatkan dengan pelipatan yang luar biasa bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini berarti harus kita yakini betul-betul. Kita menyedekahkan kepada anak, istri kita, orang tua kita. Itu akan apa? Akan Allah ganti. Jangan pernah kita kepikiran, koi madang bayi dina gitu ya, bilang sama istrinya. Ya namanya istri memang diciptakan untuk melayani suami. Suami ini diciptakan untuk apa? Memberi nafkah kepada istri, kan gitu. Jangan dibalik. Suaminya jadi Sunan Joko Kali, istrinya pontang-panting kerja. Itu makanya Sunan akhirnya jelek. Kenapa? Joko Kali itu. Bukan kali jaga tapi Joko Kali gitu ya. Nah ini sifat yang pertama. Orang yang menafkahkan hartanya. Sifat yang kedua kata Allah ya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mereka menahan amarahnya. Masya Allah ya. Orang yang menahan amarah. Marah
Kalau pada tempatnya itu bukan tercela. Marah kalau pada tempatnya. Tapi kalau marah yang bukan pada tempatnya, bukan pada porsinya, itu yang tercela. Maka Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Rasul mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ati, wa innama walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang senantiasa menang ketika gulat. Tetapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarah itu datang. Insyaallah ya, ini termasuk akhlak yang mulia, menahan amarah. Marah, kata para ulama, itu adalah pokok segala kejelekan. Pokok segala keburukan itu porosnya adalah kemarahan yang tidak terkontrol. Berapa banyak? Ya, keluarga hancur, berantakan, anak jadi terlantar karena kemarahan. Sehingga pas suami mengucapkan kalimat cerai kepada istri. Coba kebanyakan orang mengucapkan kalimat cerai lagi marah kan? Apa ya ada orang pengantin anyar jalan-jalan nang pantai, ayo deh minum kelapa muda, satu kelapa berdua, makan sepiring berdua, seakan-akan dunia milik kita berdua. Tiba-tiba kok tak ceraikan. Ada gitu? Enggak ada itu. Enggak ada. Habis selfie bareng tiba-tiba, "Dek, kamu ceraikan." Enggak ada itu. Yang namanya cerai itu munculnya dari kemarahan yang tidak terkontrol. Penyesalan sepanjang hidup. Itu kan? Aduh, pengen balik maning, isin. Apa maning istri bojone wong maning. Aduh, wong setiap malam turu kemutan bojoku. Wis gawe wong. Itu kan. Itu semua terjadi karena apa sekalian? Karena kemarahan. Maka kemarahan itu adalah apa? Awal kali berbagai macam kerusakan. Orang yang begitu baik kepada kita, ketika kita marah, kita akan bisa melakukan perbuatan yang luar biasa. Ada satu kisah ini, kisah nyata, tapi nang Sumatera kita. Kena adoh. Kisahnya gini Bapak sekalian. Ada seorang pasangan muda, dia hidup pas-pasan sekali, untuk banyak kontrakan susah. Ada ibu-ibu ini baik sekali, "Pak, Mas, saya punya rumah kosong, silakan dipakai, gak usah kontrak." Gitu kan baik, Masya Allah, tenangan baik. Suatu ketika di depan rumah orang tadi itu banyak sampah. Kata milik rumah ini, "Mbak, itu depan rumah disapu, ngingetin," gitu ya. Ternyata apa itu? Diterima oleh yang kasih rumah itu, suruh nempatin dengan nada nggak enak gitu. Seakan-akan dia itu nyindir kan gitu. Itu sebenarnya salah dia. Begitu suami pulang kerja, "Mas, masa tadi saya orang tua dibilangin apa? Itu bersihin depan rumah itu jorok." Padahal nggak pakai jorok tadi, tambah-tambah gitu. Suaminya pulang kerja masih tegang, masih capek, langsung gitu ambil pisau, masuk ke rumah orang yang itu, ditusuk nih dari tempat. Itu kenapa? Karena kemarahan itu. Luar biasa ya. Sudah dikasih kebaikan luar biasa. Ya, kemudian dengan gratis, dengan kemarahan tidak terkontrol, bunuh orang yang ngasih kebaikan. Apa ujungnya? Suami istri masuk ke penjara semua. Gitu kan? Masya Allah. Kebahagiaan hilang sama sekali. Kapan? Ketika seorang memperturutkan yang namanya kemarahan. Maka orang yang bisa mereka menahan amarahnya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di surga kelak. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, di antara pahala balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menahan amarahnya. Rasul bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Rasul mengatakan, "Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi huri sya'a." Kata Nabi, barang siapa yang dia menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu melampiaskannya. Perhatikan, dia menahan amarahnya padahal dia mampu menahan amarah. Seperti bos marah dengan anak buah. Anak buah mau ditendang gak ngelawan, Pak. Resikonya tahu, ngelawan dipecat. Duh, gak bisa kerja lagi, ya kan? Suami marah sama istri. Saya yakin gak berani ngelawan itu. Ngelawan, cerai kamu, bubar keluarga. Ya kan? Orang tua marah sama anak. Anak ngelawan, cita bisa itu. Stop, nggak dapat duit malah ya. Gitu kan? Ini artinya apa? Seorang yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu melampiaskannya
Apa balasannya? Allah akan memanggil orang tadi di hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Sampai apa? Allah akan memberikan pilihan kepadanya, silahkan kamu milih bidadari surga mana yang kau inginkan. Sing dhuwur, sedang, pendek, putih, abu-abu, ireng. Tentunya kayak surga itu penuh dengan kenikmatan. Bidadarinya Masya Allah. Pokoknya kalau jenengan ceritakan orang kembali jenengan. Makanya sekarang tak tunda dulu cerita tentang bidadari surga. Benar itu. Orang selalu mengatakan itu, andikan bidadari surga ngintip kalian dan kalian lihat, kalian langsung minta keroyok mati saya sekarang itu. Kenapa? Pengen ketemu bidadari. Itu baru ngintip jenengan belum, Mas ini. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Andikan Mas ini, jenengan langsung pengen mati saya. Kenapa? Gak bisa masuk surga kecuali mati dulu kan gitu. Nah, gitu. Itu satu, baru diintip jenengan Mas, GR-nya luar biasa itu. Nah, ini bagi orang-orang yang menahan amarahnya. Masya Allah, Allah panggil di hadapan seluruh manusia, dimuliakan. Mas, monggo Mas, milih bidadari surga yang di mana? Yang model kayak apa? Masya Allah, luar biasa. Ya, ini makanya kalau kita lagi marah, ingat Mas, ingat ini. Keutamaannya Allah akan panggil mereka itu. Ya, jangan sampai kemudian kita apa? Selalu memperturutkan amarah kita. Karena itu bukan sifat orang yang baik. Tetapi sifat orang baik, orang yang bijak adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Kalau istilah orang kita itu tidak sumbu pendek, sumbunya panjang. Kena panas sedikit, dul, gitu ya. Ini luar biasa itu. Wah, istri ngomong sedikit, Masya Allah. Cuman ngomong satu kata-kata, Masya Allah, piring terbang, lemari jungkil, kasur bolak-balik. itu kan luar biasa. Keluarga itu nggak akan bahagia Bapak sekalian. Andikan setiap suami dia lembut, sayang kepada istrinya, tidak memarah, saya yakin itu ya istri itu akan lengket sama jenengan semua itu. Nggak mau kalahin hati pokoknya. Masya Allah itu sampai ketika suami itu mati nggak mau kalahin hati. Iya, makanya ada kisah Masya Allah dia. Ada seorang sahabat yang sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini. Kita belum selesai kajian ini ya. Pertemuan yang datang. Kisahkan ada seorang yang namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini Masya Allah orang yang sangat baik dengan istrinya, penyabar, pengertian dengan istrinya. Ketika suatu ketika beliau ini melakukan hijrah ke Habasyah, ya, ke Habasyah. Karena di Mekah ini gak memungkinkan orang untuk mempertahankan keislaman, disiksa oleh orang-orang musyrik saat itu. Akhirnya Pak Rasul memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Ya, sampainya Habasyah ternyata apa? Ada berita bahwa orang-orang musyrik mereka masuk Islam. Ternyata apa? Beritanya hoak. Dulu ada hoak masuk. Cuman hoaknya nggak kayak sekarang, Facebook. Dulu dari lisan ke lisan. Jadi gini, ceritanya kok kenapa ada berita orang musyrik masuk Islam. Jadi ketika Rasul sedang baca Al-Quran di samping Ka'bah dengan suara yang indah, orang-orang musyrik mendengarkan bacaan itu sampai terheran-heran itu. Sampai pada ayat terakhir Allah berfirman, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Orang musyrik nggak sadar tiba-tiba pada sujud. Tenang pada sujud dia lagi ya. Lah itu berita itu nyebar, orang musyrik masuk Islam. Ternyata apa? Tidak, itu sujud nggak sengaja, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang di Habasyah, orang muslim pulang ke Mekah. Ternyata apa? Sesampainya di Mekah bukan membaik keadaannya, semakin keras permusuhan orang musyrik kepada orang Islam. Akhirnya apa? Rasul perintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, di antara yang hijrah itu ada ini, Abu Salamah dengan istrinya dan anaknya, yang namanya Umar bin Abi Salamah. Di tengah perjalanan, ternyata apa? Didengar oleh orang-orang musyrik yang dari keluarga Ummu Salamah, istri tadi. Di tengah jalan dicegat. Kamu kemana? Ini wanita dari kabilah kami, dari keluarga kami. Kenapa enak saja dibawa-bawa kamu? Oh, gak bisa, ini istri saya. Akhirnya terjadi pertengkaran di situ. Abu Salamah seorang diri dikeroyok banyak orang, dipukulin, pingsan. Akhirnya apa? Anak istrinya bawa pulang ke keluarga siapa? Istrinya tadi. Ternyata apa? Keluarga suami gak terela. Wow, pas itu kan anak keturunan kami. Enak saja dibawa ke sana. Akhirnya apa?
rombongan datang ke sana, maksa anaknya diambil. Ya, daripada anak jadi tarik-tarik bisa bahaya, akhirnya Ummu Salamah ngalah, dibawa anaknya. Maka setiap hari Ummu Salamah menangis. Yang menangis kenapa? Kehilangan suami tercinta, anak terkasihnya. Nangis setiap hari. Setiap hari lari ke bukit sambil nunggu kemana kabar anak dan suaminya, nangis. Begitu hari sudah panas, belum pulang lagi. Keesokan harinya sama, setiap hari berbulan-bulan sampai setahun lebih. Maka orang-orang kasihan nih perempuan, nangis setiap hari. Ya, kenapa? Rindu kepada suami dan anaknya. Akhirnya apa? Ada seorang pembesar di keluarga dari wanita ini kasihan. Gimana kalau kita lobby biar kumpul dengan anaknya. Akhirnya dia lobby bisa kumpul dengan anaknya, ketemu. Terus gimana? Dia kasihan juga. Ini orang yang nggak ada yang nafkahi ini. Gimana kalau kita urus agar dia bisa ke Madinah kumpul dengan suaminya. Akhirnya bertemu dengan suaminya, diantar ke sana. Kita bisa bayangkan bertahun-tahun gak ketemu suaminya, ketemu. Bagaimana bahagianya. Kumpul suami, istri dan anaknya. Tidak lama kemudian Rasul mengumandangkan agar kaum muslimin ikut berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Abu Salamah termasuk di dalamnya. Ternyata di dalam peperangan itu Abu Salamah terluka dengan luka yang sangat parah, tapi masih bisa diselamatkan. Maka dibawa pulang, dirawat oleh istri tercintanya. Tambah hari lukanya bukan tambah sembuh, tambah membusuk, tambah melebar. Akhirnya wafatlah Abu Salamah. Sedih sekali. Sampai Rasul di kejadian itu, ketika wafatnya Abu Salamah itu, Rasul takziah, menemui Ummu Salamah, ngasih nasihat dan mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Ya Abu Salamah, bacalah doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, semuanya kami milik Engkau dan kami akan kembali kepada Engkau. Ya Allah, berikan pahala di balik musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah cuma baca separuh, Pak. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berilah pahala di balik musibah ini. Enggak mau ngomong ganti yang lebih baik. Kenapa? Enggak ada orang lebih baik dari suami saya. Gitu cintanya itu. Belum mau ke lain hati, tertutup hatinya untuk suami saya saja. Nah itu. Jangan-jangan nanti jenengan mati bojone alhamdulillah. Iya itu berarti jenengan enggak beres itu. Di Ummu Salamah suami meninggal disuruh berdoa, ya Allah gantikan lebih baik. Enggak. Dan apa Ummu Salamah? Seakan-akan di dunia enggak ada orang lebih baik daripada suami saya. Rasul maksa lagi, Ummu Salamah baca. Akhirnya apa? Dengan sangat berat hati, wa khluf li khairan minha, dan gantikan lebih baik. Nah, perhatikan, orang ketika tertimpa musibah, Rasul mengatakan ucapkan yang baik-baik. Kenapa? Karena malaikat saat itu mengamini setiap yang kita ucapkan. Jadi kalau misalkan ada orang tertimpa musibah, suaminya meninggal, ya Allah celakalah saya, amin. Malaikat amin. Ya Allah saya makan apa? Saya nggak bisa makan, amin. Gitu. Ya Allah saya berarti jadi janda sepanjang hidup, amin. Ya Allah berarti saya hidupnya sampai amin. Itu terus gimana itu? Malaikat amin 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 terus. Makanya kata Rasul kalau kita tertimpa musibah, ucapan yang baik. Ya Allah gantikan lebih baik. Malaikat menjawab amin. Ternyata apa? Begitu selesai masa iddah, sahabat yang mulia Umar bin Khattab melamar. Tapi ditolak sama beliau, enggak lah. Belum terbuka hatiku, cukup suami saya tercinta yang dulu. Masya Allah. Wih, Abu Bakar As-Siddiq, tapi bukan yang ini tapi. Bukan As-Siddiq. Kalau ini apalagi ditolak mesti kan. Gitu. Begitu datang melamar, ditolak juga. Ini orang nolak semua orang. Orang mulia ini, Umar bin Khattab, Abu Bakar ditolak. Ternyata apa? Lelaki ketika datang, Rasulullah melamar beliau. Ditolak, ya enggak, diterima. Akhirnya apa? Menikah dengan Rasulullah. Maka derajat Ummu Salamah naik menjadi apa? Ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Masya Allah. Perhatikan itu ya. Itu sosok manusia, lelaki yang luar biasa di hadapan istrinya. Suaminya meninggal, nggak mau ke lain hati. Tuh, makanya hati-hati kalau kita sama istri juga lembut, penyabar. Biar apa? Jenengan mati, bojone orang kawong. Gitu. Ya tidak seperti itu ya. Artinya apa, Bapak? Bagaimana seorang wanita itu, masya Allah, membutuhkan sosok suami yang penyabar, ya, yang senantiasa memaafkan kekurangan mereka. Kita baru menyebutkan
2 sifat orang bertakwa yang akan mendapatkan surga. Insya Allah untuk yang lainnya kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang dengannya kita akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan saya tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini lupa ada hadiah, Pak. Tapi hadiahnya kalau bisa jawab pertanyaan. Nah, 1 pertanyaan. Sebutkan 2 ciri orang bertakwa itu. Nah, kelalen mulu ya kelalen. Enggak, Pak. Ini ada hadiah ini, bagus sekali. Tadi apa ciri orang bertakwa tadi dalam ayat? Nah, bidadari surga. Nama Pak? Penyabar. Mana marah? Yang satu lagi? Menafkahkan. Moga Mas, Masya Allah. Moga Pak, jenengan juga dapat Pak, tenang saja Mas Indra. Masya Allah. Iya. Kemudian soal berikutnya masih berkaitan dengan materi tadi ya. Biar kita mengulang-ulang pelajaran. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang terakhir masuk surga? Tadi apa ganjarannya? Apa keutamanya apa tadi? Yang Allah berikan orang yang terakhir masuk surga itu, dan dia terakhir masuk keluar dari neraka. Apa tadi? Nah, mana tadi jawab? Masya Allah Mas, Masya Allah, mendapatkan 10 kali lipat kenikmatan dunia beserta isinya. Kemudian yang terakhir, tadi Rasul menyebutkan bahwa umat Islam ini Allah beri jatah umur antara berapa sampai berapa? 60-70. Masya Allah, betul Mas. Ini umurnya berapa jenengan? Dari 17? 32. Masih, kalau kasih sampai 60 masih separuh lagi. Tapi kalau cuma 33 setahun lagi berarti Mas. Semoga dipanjangkan umur kan ya, dan diberkah segala umur, harta dan semua yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.